Baik, tadi udah ada yang nanya dulu ya Bu ya, berkaitan terkadang sebelum atau kita mungkin Ibu, kita sebelum mendekati aja terkadang suka ada bahasa gini, ini rumah jangan dijual. Rumah jangan dijual, sudah dipakai rame-rame saja, gitu kan Ibu ya. Nah, kaitan kalau warisan itu apa Bu? Harta yang ditinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya diikutin atau tidak? Diikutin atau tidak? Nah, sekarang pilihannya, Ibu mau ngikutin aturan Islam atau aturan adat? Betul. Terkadang begini Bu, yang jadi dilema Bu, mau ngikutin adat atau aturan. Nah, kalau ngikutin aturan Islam, modalnya adalah ilmu. Maaf, kalau kita tidak punya modal ilmu, bapak ibu meninggal, maaf, perebutan warisan, adanya pembunuhan, adanya permusuhan. Benar gak Bu? Padahal sebenarnya aturan Islam itu adalah lebih adil. Contohnya, perbandingan laki dengan perempuan 1:2. Apa yang membedakan? Kalau lihat dari sisi hikmah, walaupun sebenarnya kita tujuannya bukan hikmah Bu ya, karena mengikuti aturan Islam. Kalau perempuan dapat warisan, buat siapa hartanya? Buat dirinya sendiri. Tapi kalau untuk laki-laki, untuk membiayai keluarganya. Kalau ada orang tuanya, untuk keluarganya. Kalau ada adiknya ataupun kakaknya yang kurang, untuk keluarganya itu juga. Gitu Bu. Yang kedua, anggap aja warisan itu adalah bagian hadiah. Asalnya kita nggak punya, jadi punya. Jadi dikembalikan Bu, ini mau pakai adat atau pakai warisan? Kalau pakai adat, ya mohon maaf. Bahasanya kan kalau di bab waris Bu apa Bu? Kata Allah, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kaitan dengan mengetahui adalah keimanan. Kaitan mengetahui keimanan. Maaf, kalau sesuai adat juga belum tentu menyelesaikan permasalahan. Benar nggak Bu? Adat belum tentu menyelesaikan permasalahan. Ditakdirkan urusan agama Islam pun, mohon maaf, bagi kita mungkin ternyata sama aja nggak menyelesaikan permasalahan. Tapi kita punya iman. Kalau punya iman apa Bu? Sami'na wa ata'na. Kalau udah aturan Allah udah apain? Nah udah selesai Bu. Kalau kita ngikutin nafsu. Jadi Ibu kembalikan ini mau adat atau tidak. Tapi kalau mau ikutin memang harus dibagikan. Harus dibagikan, jangan diikutin. Jadi kalau ibu nih wasiat ya rumah ini, tapi rumah ini peninggalan. Peninggalan berarti kan warisan Bu. Nah warisan tidak boleh diwasiatkan. Gitu. Dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Anggap aja nih rumah ini warisan, tapi dia tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Ya, boleh kepada siapa selain ahli waris. Satu. Yang kedua, ketika kita kasih wasiat juga tidak boleh keseluruhan. Jangankan orang yang meninggal, ibu hari ini hidup, ditakdirkan ibu kaya, saking semangatnya mau bersedekah, semuanya harta saya kasih buat masjid Asyuhada. Nggak boleh. Kata Rasulullah, jangan sampai engkau meninggalkan anak-anak yang mengganggu orang lain. Yang bisa jadi bapak ibunya asalnya kaya, kekayaannya diinfakkan semuanya ke masjid. Setelah dia meninggal, maaf, anaknya pada miskin. Miskinnya jadi tanggungan siapa? Nyusahin orang lain. Sepertiganya. Sekaya apapun tetap harus sepertiganya. Demikian. Ada lagi Bu pertanyaan sebelum ditutup Bu? Ya silakan. Kalau anak perempuan boleh memandikan bapaknya nggak? Tidak. Ya. Kalau anak jadi gini Bu, yang boleh memandikan istri, boleh memandikan suami. Suami boleh memandikan istri. Ibu boleh memandikan anak gadisnya. Anak gadisnya boleh memandikan ibunya. Bapaknya boleh memandikan anak bujangnya. Anak bujangnya boleh memandikan bapaknya. Nah, kalau kaitan dengan anak gadis, bapaknya meninggal, boleh tapi hanya sekedar siram. Nyiram aja Bu. Paling biasanya nyiram cuma nyiram apa? Nyiram pertama atau nggak nyiram terakhir. Nyiram aja, nyiram pertama. Tapi sepenuhnya adalah yang laki-laki. Baik itu laki dari keluarga maupun laki dari orang lain. Ya, ataupun sebaliknya. Kalau ibunya meninggal, boleh nggak anak bujangannya ikut sekedar nyiram?
Sekedar nyiram aja mohon maaf, karena perempuan banyak aurat. Jangankan posisi perempuan hidup, perempuan meninggal, perempuan hidup saja, Bu, di rumah punya anak bujangan gak, Bu? Punya. Hati-hati. Yang punya anak bujangan, jangan semata-mata di anak bujangan ibu pakai baju asal. Setan mandang gak itu ibu ataupun kakak? Setan gak mandang, Bu. Ya, kaitan dengan setan gak mandang, etika kita izin masuk ke kamar kan sebelum subuh atau habis subuh, habis zuhur, habis isya. Anak kalau masuk ke kamar orang tua 3 waktu harus izin. Kenapa 3 waktu? Karena di dalam 3 waktu terkadang orang tua tidak berpakaian rapi. Artinya di luar 3 waktu ataupun pada saat 3 waktu tetap di rumah juga harus berpakaian rapi, Bu. Tapi serapi-rapinya tidak rapi seperti ini, dalam artian maaf ya, jangan pakai yokensi, mentang-mentang di rumah pakai celana pendek. Setan gak mandang itu emak kita. Setan gak mandang itu anak bujangan kita. Mohon maaf ya. Jadi setan gak milih-milih, Bu. Namanya setan. Ya, demikian. Lanjut, siapa lagi, Bu, sebelum ditutup? Alhamdulillah, sunyi senyap berarti sudah paham. Ya, silakan. Kan ada pernah saya mertua saya gitu ya meninggal, maaf kakinya tuh masih nekuk waktu dia sakit, memang dia agak nekuk, jadi pas dia meninggal dia nggak bisa dilurusin lagi. Ya. Bagaimana kaitannya kalau posisi jenazah terkadang tidak selamanya mulus, diakibatkan karena sakit, dan sakit itu kan tidak ada yang seminggu, ada yang bulan, bahkan sampai sepanjang hidupnya dia sakit sehingga bisa merubah bentuk tubuhnya. Bagaimana? Kalau seandainya memang tidak bisa diluruskan, ya udah segitu aja, gak usah dipaksakan, Bu. Contohnya bayinya, orangnya kakinya misalnya maaf tidak bisa lurus, gitu ya, kakinya ngangkat terus misalnya nih, kakinya ngangkat terus. Sekarang saya balik tanya, ketika dia sehat dilurusin bisa nggak? Kan nggak bisa, sakit, apalagi pas meninggalnya, gitu, Bu. Ya, jadi nggak usah dipaksakan. Ya, gitu. Kecuali maaf, terkadang kan ada yang memang tangannya maaf ya suka jatuh lagi nggak apa-apa, diikat boleh, seikat-ikatnya nggak terlalu kencang. Atau mulut yang nganga, ikat tali boleh, ya. Atau mata yang terbelalak, karena ketika jenazah dicabut nyawa itu bermula kan dari kaki, Bu, kaki, ya. Nah makanya ada bahasa istilah, Bu, apa, ketika mendekati sakaratul maut, kewajiban ibu-ibu nih, Bu, ya, kan ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakaratil itu jamak, artinya orang yang mau meninggal itu sekaratnya bukan sekarat, tapi bisa 2 karat, bisa 3 karat, ya. Coba Ibu pernah nggak, Bu, dikirain mau meninggal, nggak taunya masih hidup lagi. Bener, ada kan begitu kan, Bu? Ya, namanya juga sakarotil. Sakaratnya banyak, Bu. Banyak sakaratnya, kita nggak tahu. Ya, sakaratnya banyak. Jamak itu dari sakarotil. Kalau sakrotun itu satu kali karat. Tapi kalau sakarotil, nah ketika ada keluarga ya, ataupun mungkin kita, nih lah pentingnya kita bersilaturahmi, Bu, ya. Nah kalau ada yang mau mendekati sakaratul maut, maka bisikan la ilaha illallah. Usahanya kepanjangan, la ilaha illallah, disuruhnya itu, disuruhnya la ilaha illallah. Makanya kalau ketika sakit, bisikan sesuatu yang bagus, Bu. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ketika kita sakit, ya kata Rasulullah, yang dijanjikan apa, Bu? Seperti kayu yang membakar pada berguguran, Bu. Syaratnya sabar. Syaratnya sabar. Contoh, kita sakit, kita ngeluh, aduh, sakitnya hilang nggak? Nah sekarang kita lagi sakit, kita istighfar, astagfirullahaladzim, sakitnya hilang nggak? Hilang nggak? Enggak.
Enggak, cuma bonusnya ketika kita bilang istighfar, pahala kita dapat pahala, dosa kita jatuh keguguran. Ini yang bilang aduh sakitnya nggak hilang, ngeluh, maki-maki Allah, tuh Bu, ya rugi dunia akhirat. Makanya hebatnya kalau orang Islam ketika sakit maka berguguran dosa dan kesalahannya. Jadi nggak ada yang rugi Bu jadi orang Islam Bu. Ya, yang repotnya udah mah sehat nggak inget sama Allah. Repotnya itu Bu. Ya, sekalian muhasabah nih sekarang. Belum tentu ketemu tanggal 1 Januari. Bener nggak? Iya. Ya, jadi ketika satu maut bisikan la ilaha illallah. Jaminan orang ketika meninggal di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surga. Gampang nggak ngucapin la ilaha illallah Bu? Gampang. Ibu pulang apa saya yakin Bu? Pulang dari masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata ucapan la ilaha illallah tergantung keseharian kita. Nanti di alam kubur ada pertanyaan, ma huwa rajulun? Siapa laki-laki ini? Kita yang terbiasa mengamalkan sunnah Rasul kita bakal menjawab, huwa Rasulullah. Selama ini kita bisa lihat Nabi Muhammad nggak Bu? Tapi nanti kalau memang ibu selama ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul, ibu bisa menjawab. Itu Bu. Ya kaitan dengan la ilaha illallah. Kalau kata Bapak apa Bu? Tidak ada yang aku cintai kecuali. Kalau kata Bapak suami istri dia urusan dunia. Gak ada yang Papa cintain kecuali Mama. Berarti kan memang khusus untuk istri. Nah sekarang benar nggak la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah? Benar nggak tiada Tuhan selain Allah? Ini mah ngaji. Saya ngaji hari ini memang benar-benar karena Allah, bukan karena Bu Ipung, bukan karena Nin. Itu kan la ilaha illallah juga Bu. Ibu hari ini ketika mengerjakan urusan rumah tangga itu adalah bagian dari ketakwaan ibu kepada Allah. Tidak ada keterangan hadis perempuan yang soleh yang rajin nyuci, nggak ada. Tidak ada keterangan hadis perempuan yang soleh rajin masak, ke pasar, menjahit. Memang tidak ada. Tapi urusan rumah tangga itu terjadi karena kita diperintah suami. Nah ketika kita menuruti suami, termasuk kita adalah perempuan yang soleha. Gitu Bu. Karena memang pernah ada kasus nih Bu. Ada seorang sahabat datang ke rumah Umar. Kebayangkan Umar kan orang gagah perkasa. Ini sahabat mau curhat sama Umar. Cuma pas ketika sahabat mau curhat sama Umar apa Bu? Bengong aja. Ternyata Umar lagi diomelin sama istrinya. Umarnya lagi diem aja. Nah selesai istrinya ngomel, Umar nanya, oh iya tadi kamu mau ke saya mau ada apa? Gak jadi Umar katanya. Kenapa? Sama. Saya mau cerita yang ini yang terjadi. Tapi yang ingin aku tanyakan, kok kenapa engkau diam? Jawaban Umar apa? Tidak mungkin aku memarahi istriku yang istriku sudah memasakkan makananku, yang telah mendidik anak-anakku, yang telah mencuci pakaianku. Nah itu Umar. Ya, jadi ibu, kalau ibu-ibu ada keluh kesah, bukan berarti suami takut istri. Ya, itu. Ya. Baik ibu, karena sudah zuhur, intinya saya di mana-mana memang tidak mencari kepuasan. Kalau mencari kepuasan, insya Allah ibu nggak bakal datang lagi ngaji. Ya, mohon maaf kalau sekali kali saya berkenan, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka